Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tria Mayawita dengan NIM 23349040 dari Prodi Pengen Rancau dan Sistem Informasi Geografis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Spatial Data Mining yang berjudul Metode dan Teknik dalam Spatial Data Mining. Kita lihat yang A, ada teori himpunan Christie. Yang pertama ada teori himpunan Christie. Yang 1.1 kita lihat teori probabilitas, yaitu teori probabilitas menjelaskan fenomena acak melalui hukum matematis seperti hukum bilangan besar dan teorema limit pusat. Seiring perkembangannya, teori ini diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk analisis data spasial untuk memodelkan ketidakpastian dan pola acak dengan bantuan metode statistik dan pembelajaran mesin. Probabilitas digunakan untuk memahami distribusi, klasifikasi, dan pengambilan keputusan berbasis data spasial. Yang kita lihat 1.2 ada teori bukti. Teori bukti memperluas probabilitas untuk mengukur keyakinan dan ketidakpastian, serta untuk dalam spasial data mining untuk menggabungkan data tidak pasti dan menemukan pengetahuan baru. 1.3 ada statistik spasial. Statistik spasial menganalisis data spasial dengan model teratur untuk memahami pola dan hubungan antar entitas, terdiri dari geostatik, pola titik spasial, dan data kisi. Metode ini membantu mengukur ketidakpastian, memprediksi tren, serta menemukan korelasi spasial. Statistik spasial juga meningkatkan kinerja SDM melalui analisis multivariat dan pengelompokan data spasial. 1.4 yaitu pengelompokan spasial. Yaitu pengelompokan spasial mengelompokkan data berdasarkan kesamaan antar objek tanpa memerlukan pengetahuan awal, di mana metode ini menggunakan berbagai ukuran jarak untuk membentuk klaster yang berupa di dalamnya dan berbeda antar klaster. Berbeda dari klasifikasi, pengelompokan spasial langsung menemukan pola atau struktur dalam data spasial kompleks seperti titik, garis, dan poligon, sehingga efektif untuk analisis data spasial skala besar. Selanjutnya ada 1.5 analisis spasial. Analisis spasial mencakup metode untuk mempelajari struktur topologi, jarak, zona penyangga, dan fitur citra guna menemukan pola spasial. Melalui analisis eksploratory, pembelajaran induktif, dan algoritma spasial data mining, data spasial dianalisis untuk mengukurkan karakteristik, hubungan, serta pola signifikan antar objek. Pendekatan ini juga mempercepat pencarian pola dengan memanfaatkan indeks ketetanggaan dan proses penyaringan data. Selanjutnya, judul besarnya ada teori himpunan yang diperluas. SDM meniru cara berpikir manusia dengan mengelola kepastian dan ketidakpastian. Melalui teori himpunan, himpunan tegas hanya mengenal batas pasti, 0 atau 1. Sedangkan dunia nyata memerlukan keanggotaan parsial. Untuk itu, konsep ini diperluas menjadi himpunan fusi, himpunan kasar, dan model awan, yang memungkinkan representasi ketidakpastian secara lebih realistis dan analisis data spasial. Yang pertama ada himpunan fusi. Himpunan fusi di spasial data mining menangani ketidakpastian dengan keanggotaan parsial. Cocok untuk data spasial tak jelas digunakan dalam evaluasi dan pengelompokan fusi, tetapi hanya efektif untuk satu jenis kepastian saja. Selanjutnya ada set kasar. Himpunan kasar di spatial training menangani ketidaklengkapan data melalui aproksimasi atas dan bawah, membedakan objek pasti, tidak pasti, dan ambigu. Metode ini digunakan untuk analisis keputusan, klasifikasi data spasial, dan penyederhanaan atribut, serta dapat dikombinasikan dengan fuzzy, probabilitas, atau teori bukti untuk menangani ketidakpastian dan informasi tidak lengkap. Judul besar yang ketiga adalah metode bionik. Metode bionik. Yang pertama ada jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau JST di spatial data mining belajar dari data untuk diklasifikasi, pengelompokan, dan prediksi. Meski akurat dan adaptif, hasilnya sulit dipahami. Metode seperti mengekstra aturan agar lebih mudah digunakan. Yang kedua ada algoritma genetika. Algoritma genetika atau
Di SDM mencari solusi optimal untuk klasifikasi, pengelompokan, dan prediksi dengan meniru evolusi biologis melalui seleksi, persilangan, dan mutasi. GA tahan kesalahan, independen domain, dan cepat menemukan pola optimal, serta dapat digabungkan dengan JST untuk mengoptimalkan jaringannya. Judul besar yang keempat, yang lainnya misalnya yang pertama induksi aturan. Induksi aturan di spasial data mining mengekstrak pola dari data spasial untuk membangun pohon konsep dan aturan keputusan. Aturan dapat berupa asosiasi, sekuensial, atau serial. Digunakan dalam pembelajaran tawasi maupun tanpa pengawasan. Pendekatan ini membantu klasifikasi, penemuan pola, dan analisis temporal dalam basis data spasial sendiri, dengan berbagai algoritma untuk meningkatkan efisiensi dan signifikan aturan. Yang kedua ada pohon keputusan. Pohon keputusan di spatial data mining mengklasifikasikan data spasial dengan menyusun cabang berdasarkan fitur objek dan simpul daun sebagai contoh positif ataupun negatif. Setelah dipangkas, pohon menghasilkan aturan klasifikasi. Metode ini dapat menggabungkan predikat spasial dan non-spasial, serta dikembangkan menjadi pohon keputusan fusi untuk data spasial kompleks. Yang ketiga ada teknik visualisasi. Visualisasi di spasial data mining merepresentasikan data dan pengetahuan spasial secara visual, membuat pola, relasi, dan tren mudah dipahami. Tekniknya yaitu meliputi peta, grafik, animasi, pohon, dan histogram. Serta dapat mengekspresikan data multidimensi dan spasiotemporal untuk mempermudah eksplorasi dan analisis. Yang judul besarnya yang kelima ada diskusi. Yang pertama ada perbandingan. Spatial data mining mengolah data spasial dengan teori keacakan, kekaburan, dan ketidaklengkapan menggunakan metode seperti induksi aturan, pengelompokan, ANN, GA, dan pohon keputusan, serta menyajikan hasil melalui visualisasi sambil memanfaatkan teknik dari AI, GIS, dan penambangan data. Yang kedua, kegunaannya. ISDM menggabungkan berbagai pendekatan untuk meningkatkan akurasi, keandalan, dan efisiensi dalam menangani data spasial yang kompleks. Sistem terus disempurnakan dan diperluas, serta metode dipilih dan dikombinasikan sesuai kebutuhan aplikasi untuk mengoptimalkan penemuan dan evaluasi aturan spasialnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Spatial data mining menganalisis data spasial dengan memanfaatkan teori probabilitas, statistika spasial, himpunan fusi, dan himpunan kasar untuk menangani ketidakpastian, kekaburan, dan ketidaklengkapan. Teknik seperti pengelompokan, induksi aturan, pohon keputusan, ANN, dan GA digunakan untuk menemukan pola, klasifikasi, prediksi, dan optimisasi. Visualisasi mempermudah interpretasi data. Pendekatan SDM bersifat interdisiplinar dan sering menggabungkan beberapa metode untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keandalan dalam menangani data spasial yang besar dan kompleks. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian saja dari materi hasil PT saya cukupkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.